Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nelly Sultan bersama saya, Bidan Nelly. Nah, kali ini saya akan membahas tentang alat kontrasepsi non-hormonal, yaitu IUD atau disebut juga dengan AKDR. Saat ini banyak sekali alat kontrasepsi yang dapat Anda gunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, salah satunya yaitu dengan KB IUD. Nah, IUD sendiri merupakan singkatan dari intrauterine device atau disebut juga dengan AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau disebut juga dengan KB spiral karena pada zaman dahulu alat kontrasepsi dalam rahim ini berbentuk spiral sehingga kebanyakan orang menyebutnya dengan KB spiral. Nah, IUD adalah alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T, ya, yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Nah, jika dibandingkan dengan alat kontrasepsi lain, alat kontrasepsi IUD ini adalah salah satu alat kontrasepsi yang dapat bekerja secara efektif untuk menunda kehamilan hingga 99,7%, ya. Bahkan alat kontrasepsi IUD ini dapat bekerja secara langsung untuk menunda kehamilan setelah alatnya dipasang, ya. Jadi alat kontrasepsi IUD ini dapat bekerja secara langsung menunda kehamilan setelah alatnya dipasang, ya. Kemudian, keuntungan menggunakan KB IUD ini adalah KB IUD ini dapat mencegah kehamilan hingga waktu yang lama, yaitu sampai dengan 8 tahun. Jadi sudah jelas menghemat tenaga dan juga waktu. Sehingga bunda-bunda tidak perlu repot-repot untuk meminum obat sesuai jadwal ataupun membeli obat ketika obatnya sudah habis. Selain itu, alat kontrasepsi IUD ini dapat dilepas sewaktu-waktu atau dapat dilepas kapan saja, ya, dan tidak mempengaruhi kesuburan. Nah, jika Anda menggunakan alat kontrasepsi IUD yang 8 tahun, kemudian mau melepasnya di tahun kedua, ketiga, atau keempat karena mau program hamil, itu boleh-boleh saja, ya. Jadi, ketika alat kontrasepsinya dilepas, maka kesuburan Anda akan kembali dengan normal. Selanjutnya yaitu cara kerja dari alat kontrasepsi IUD ini. Alat kontrasepsi IUD ini membantu mencegah bertemunya sel sperma dengan sel telur di saluran rahim, yaitu disebut juga dengan tuba Fallopi. Karena tuba Fallopi ini adalah tempat bertemunya sperma dan juga sel telur. Ya, kemudian dengan adanya alat kontrasepsi IUD ini, maka sperma akan kesulitan untuk bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, selanjutnya yaitu efek samping dari alat kontrasepsi IUD ini. Nah, seperti halnya alat-alat kontrasepsi yang lain, bahwa alat kontrasepsi IUD ini juga mempunyai efek samping. Nah, jadi di beberapa orang akan mengalami menstruasi dengan jumlah darah yang lebih banyak daripada biasanya di awal-awal pemasangan alat kontrasepsi IUD ini. Biasanya di bulan 1 sampai ke 3. Nah, kemudian ada juga yang mengalami kram perut dan juga kontraksi rahim yang hebat pada saat menstruasi, sehingga akan mengeluarkan darah menstruasi dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, itu tadi efek samping dari alat kontrasepsi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa alat kontrasepsi IUD ini tidak bisa dipasang sendiri. Nah, artinya harus dipasangkan oleh tenaga medis yang profesional ataupun dokter. Nah, kemudian kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi IUD ini? Yaitu di periode menstruasi atau menstruasi hari ketiga atau keempat, ya. Karena pada saat Anda sedang menstruasi, maka mulut rahim Anda akan sedikit membuka dan juga mempunyai tekstur yang lunak. Sehingga pada saat dokter ataupun tenaga medis melakukan pemasangan alat kontrasepsi ke dalam rahim Anda, maka itu akan mudah dan juga Anda tidak akan merasakan sakit. Nah, namun alat kontrasepsi IUD ini juga bisa dipasang sewaktu-waktu atau bisa dipasang kapan saja selama Bunda dalam keadaan tidak hamil. Nah, sudah saya jelaskan di awal bahwa alat kontrasepsi IUD ini dapat mencegah kehamilan hingga 99,7%. Jadi, masih ada 0,1 sampai 0,2% untuk angka kegagalannya. Jadi, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kegagalan dalam memakai alat kontrasepsi IUD.
Nah, faktor yang pertama dalam mempengaruhi kegagalan dalam memakai KB IUD yaitu, eee, IUD tidak pada tempatnya atau IUD tidak pada tempat yang benar. Nah, faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam memakai alat kontrasepsi IUD yaitu yang pertama, alat kontrasepsi IUD-nya tidak berada di tempat yang benar atau tidak dalam tempat yang benar di dalam rahim. Maka dari itu disarankan untuk memasang alat kontrasepsi IUD di dokter ataupun tenaga medis yang sudah profesional. Nah, faktor yang mempengaruhi angka kegagalan dalam memakai KB IUD selanjutnya yaitu wanita yang mempunyai kelainan rahim, yaitu biasanya kelainan posisi rahimnya ataupun panjangnya rahim. Karena wanita yang mempunyai panjang rahim kurang dari 7 cm maka tidak bisa dilakukan pemasangan IUD. Nah, jika ini dipaksakan maka akan terjadi angka kegagalan. Faktor selanjutnya yaitu alat kontrasepsi sudah terpasang di dalam rahim dengan benar, tetapi ternyata wanita tersebut mengalami kontraksi rahim yang kuat, sehingga pada saat menstruasi alat kontrasepsinya ikut terlepas. Nah, hal ini dapat diketahui pada saat diraba itu benang IUD-nya sudah tidak ada pada tempat yang semula. Jika sudah terjadi seperti ini, maka Anda dianjurkan untuk segera melakukan USG ya, untuk memastikan apa benar alat kontrasepsi IUD-nya sudah terlepas atau hanya bergeser. Itulah tadi penyebab angka kegagalan dalam pemakaian alat kontrasepsi IUD. Nah, namun dalam pemakaian yang benar dan tidak ada kelainan pun, alat kontrasepsi IUD ini sama dengan alat-alat kontrasepsi yang lain, yaitu tidak bisa melindungi 100%, yaitu tidak bisa menjamin seutuhnya untuk mencegah kehamilan. Itulah tadi video dari saya tentang alat kontrasepsi IUD non-hormonal. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.